Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah tabaraka wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diturunkannya hujan dan nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Artinya, orang yang berusaha untuk menempuh jalan menuntut ilmu, orang yang berupaya untuk mempelajari kebaikan-kebaikan di dalam Islam, orang yang belajar agama, maka dia adalah orang yang selalu berada di dalam kehendak Allah, yaitu tetap dalam kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini dan untuk malam-malam berikutnya di setiap bulannya,
Saya diminta oleh takmir Masjid Namira untuk menyampaikan kajian secara rutin di Selasa pekan yang ketiga setiap bulannya. Adapun kitab yang diminta oleh takmir Masjid Namira, kami diminta untuk menyampaikan materi yang sifatnya sistematis. Artinya materinya tidak tematik atau tidak insidentil sifatnya, tetapi materi yang berkesinambungan. Adapun materi atau kitab yang diminta oleh keluarga besar takmir Masjid Namira adalah kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sehingga materinya nanti untuk hari ini dan seterusnya, jika Allah takdirkan kita bertemu di setiap bulannya, pembahasannya adalah kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Adapun rujukan kita, di mana yang sudah diterjemahkan oleh para asatid kitab, yaitu kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi yang telah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, seperti yang ada di tangan saya ini. Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Inilah buku panduan kita setiap Selasa yang ketiga setiap bulannya. Baik, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Darus Sunnah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya masuk pada buku ini, maka tak kenal maka tak sayang, dalam ibarat pepatah. Maka agar kita lebih mencintai buku yang ada, yang akan kita pelajari ini, maka malam hari ini saya ingin menyampaikan isi muqaddimah daripada buku ini. Di dalam buku ini muqaddimahnya berbicara tentang masalah dosa. Apa itu dosa? Definisinya dosa. Dosa itu dibagi menjadi berapa macam dan seterusnya. Jadi malam hari ini kita lebih menitik beratkan pada muqaddimah dari buku ini. Sebelum kita masuk inti permasalahan, yaitu isi daripada buku ini. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi muqaddimah dari kitab Al-Kabair ini, saya ingin menyampaikan yaitu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kita semua. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Pernahkah Bapak Ibu sekalian merenung apa yang menyebabkan iblis laknatullah alaih dikeluarkan oleh Allah dari surga? Pernahkah kita sejenak berpikir, merenung, apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah dengan air atau banjir yang hebat tersebut? Pernahkah kita merenung apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, mereka dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa angin topan selama 7 hari 8 malam, sehingga mereka mati bergelimpangan. Allah kirimkan angin kencang, angin topan 7 hari 8 malam.
Apa ya yang menyebabkan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Samud. Allah timpakan kepada mereka petir bertubi-tubi selama 3 hari berturut-turut. Bahkan petir itu masuk ke rumah-rumah mereka, sehingga mereka mati gosong bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Apa sebabnya? Pernahkah kita berpikir apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, negeri mereka dibalik oleh Allah, yang atas ditaruh di bawah, yang bawah diletakkan di atas, mereka dilempari, dihujani dengan batu dari neraka Sijil. Azabnya luar biasa. Apa sebabnya mereka diadab seperti itu? Pernahkah kita berpikir apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di dalam lautan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut cuma satu jawabannya. Karena dosa, karena maksiat yang mereka lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, yaitu di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya ayat yang ke-40. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambih." Di awal ayat Allah sudah mengatakan demikian. Apa artinya? Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa yang mereka lakukan. Karena dosa. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat yang ke-6 Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-6 pula. Mudah diingatkan, surat nomor 6 ayatnya ayat 6. Al-An'am ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, yaitu surat Al-An'am, dalam penggalan ayat di bagian akhir-akhir. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya? Fa'ahlaknahum bidunubihim. Artinya, maka mereka itu kami binasakan lantaran dosa yang mereka lakukan sendiri. Ini menunjukkan kepada kita, karena dosa mereka diazab. Bahkan ibu-ibu kalau melihat di dalam Al-Quran, Allah menghancurkan rumah-rumah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah hancurkan rumah-rumah mereka karena dosa yang mereka lakukan di dalam rumah-rumah mereka. Kalau tidak salah itu di surat Al-Hasr. Kalau nggak salah ayatnya ayat 2. Yaitu Allah hancurkan rumah orang-orang Yahudi Bani Nadir. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus berhati-hati terhadap yang namanya dosa dan maksiat. Kenapa? Karena saya dan panjenengan tidak memiliki yang namanya al-ismah. Saya dan panjenengan bukan nabi, bukan rasul, di mana mereka para nabi dan rasul punya yang namanya al-ismah. Mereka maksum, dijaga oleh Allah dari dosa, dari maksiat. Sedangkan kita tidak maksum. Oleh karena itu maka jangan pernah meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Sekecil apapun. Kalau Nabi dan Rasul jelas dijaga oleh Allah. Yaitu dari sifat menyimpang dan disimpangkan oleh syaitan. Dijaga oleh Allah, Nabi dan Rasul. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Maka terkadang kita yaitu mengambil jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka penting kiranya materi malam hari ini yaitu berbicara tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Baik, supaya materi muqaddimah kitab Al-Kabair malam hari ini urut tidak melebar kemana-mana,
saya bagi menjadi 5 pembahasan. Mudah-mudahan waktunya cukup. 5 pembahasan. Ini masih muqaddimah, belum masuk materi intinya. 5 pembahasan. Apa itu? Yang pertama, definisi al-ismu, dosa. Karena dosa itu kan bahasa Sanskerta. Dosa itu bahasa Sanskerta. Ya, kalau bahasa Arabnya ya al-ismu, ad-dambu, ya seperti itu. Baik, apa sih definisi dosa? Dosa ialah. Lah itu yang pertama dulu yang akan kami sampaikan. Yang kedua, kita naik pembicaraan kita, dosa dan pembagiannya. Dosa itu dibagi menjadi berapa? Dalilnya di mana? Itu yang nomor 2 itu. Yang nomor 3, ini yang menarik. Kita tingkatkan lagi volume kajian kita. Kaidah-kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana caranya kita bisa membedakan syirik itu Ustadz, dosa besar. Zina itu Ustadz, dosa besar. Mencuri dosa besar. Sumpah palsu dosa besar. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Lah terus yang dosa kecil gimana caranya? Yang ini besar, yang ini kecil. Yaitu nanti rambu-rambunya gimana? Cara menentukannya. Kaidahnya. Itu materi yang nomor 3. Adapun materi yang nomor 4. Nah, kita tingkatkan lagi volumenya. Yang keempat adalah yaitu indikasi dosa kecil bisa naik peringkat menjadi dosa besar. Awalnya dosa kecil, awalnya kecil, lalu naik menjadi dosa besar. Indikasinya apa? Ya, indikatornya apa? Kok bisa jadi dosa besar? Itu sebabnya apa? Lah nanti akan kami sebutkan satu persatu. Hati-hati ya, jangan pernah meremehkan dosa. Iya, masalahnya bukan dosanya Bapak Ibu sebenarnya, bukan dosanya. Masalahnya adalah kita ini sedang bermaksiat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang jadi masalah. Sebab dosa itu mau tidak mau kita tengah melakukan pelanggaran dari apa yang sudah Allah larang. Nah, jadi makanya nanti kita akan berbicara indikasi-indikasi dosa kecil naik menjadi dosa besar. Lah materi yang kelima, berarti bukan 5, 6 berarti. Ya, 6, bukan 5, maaf saya ralat. Yang kelima materinya adalah dampak buruk orang yang selalu melakukan dosa. Orang itu kalau dikit-dikit dosa, dosa mata, dosa telinga, dikit-dikit selalu melakukan dosa. Itu dampak buruknya apa? Efek negatifnya itu untuk kita apa? Kalau suka melakukan dosa. Untuk kita, untuk keluarga kita, atau yang lainnya. Dampak buruknya apa? Dan yang terakhir materi penutup yang keenam, tips kiat-kiat agar tidak terus-menerus melakukan dosa. Nah itu. Kiat-kiatnya, tipsnya. Supaya kita tidak terus-menerus bergelimang dengan dosa. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lalui materi kita satu persatu secara urut saja. Yang pertama kita akan bahas definisi dosa. Apa sih dosa itu? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kami singgung. Dosa itu adalah bahasa Sanskerta. Sama dengan pahala. Pahala, dosa itu bahasa Sanskerta. Iya, termasuk puasa itu bahasa Sanskerta. Maka sebaiknya kita biasakan memakai bahasa-bahasa yang disyariatkan saja. Contohnya, kalau membahas masalah puasa, sering-sering kita mengucapkan saum atau siam. Nah, itu aja. Ya, karena puasa itu bahasa Sanskerta. Baik, termasuk dosa. Dosa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, dosa itu adalah ad-dambu, al-ismu, atau al-jurmu. Nah itu. Bisa ad-dambu, bisa al-ismu, bisa al-jurmu. Baik. Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita lihat definisinya. Definisinya ini. Menarik ini.
Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Nah, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dosa itu adalah satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan yang buruk dan jelek. Ya. Satu kata, dosa kan satu kata. Satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan yang buruk dan jelek, baik itu besar maupun kecil, yaitu namanya dosa. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saya akan ambilkan perkataan para alim ulama yang lain. Nah, ini saya lebih condong ini mantap ini, definisi yang satunya ini. Yaitu menukil dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah? Dosa itu adalah suatu akibat buruk yang diterima oleh manusia. Saya ulang, suatu akibat buruk yang diterima oleh manusia dikarenakan tidak menjalankan semua perintah Allah yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi apa yang Allah perintahkan dia tidak jalankan, ya dampaknya dosa. Atau malah menjalankan sesuatu yang Allah haramkan. Sudah jelas itu haram, dilarang, nekat ia lakukan, ya jelas dosa. Jadi dosa itu adalah suatu akibat buruk yang diterima oleh manusia akibat dia tidak menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan dan tidak meninggalkan, yaitu semua yang Allah haramkan, bahkan dia menjalankan apa yang Allah haramkan. Nah, itu dosa. Ini kita bisa lihat yaitu di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, cirinya orang kalau melakukan dosa, ciri orang kalau sudah melakukan dosa itu ada dua, kata para ulama. Jadi orang kalau melakukan dosa, cirinya itu dua. Yang pertama adalah dia tidak suka kalau perbuatannya itu dilihat oleh manusia. Dia nggak suka. Dia benci, dia nggak suka kalau perbuatannya dilihat oleh manusia. Ciri yang kedua, adanya kegoncangan, kekalutan jiwa, serta hati tidak merasa tentram dari apa yang sudah ia lakukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kalau perhatikan di layar kaca kita, itu kejadian-kejadian kriminal setelah ditangkap oleh kepolisian, maka selalu ditanyakan, selalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu menyerahkan diri ke kantor polisi? Apa? Hati saya tidak tenang, Pak. Hati saya goncang, Pak. Saya tidak tenang. Habis bunuh soalnya. Maka orang habis melakukan dosa itu hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang. Ya. Hatinya goncang, jiwanya kalut, nggak tentram karena dia telah melakukan dosa. Seperti itu. Ya, ketakutan, ya. Terus dia nggak suka kalau perbuatannya itu dilihat oleh orang. Ustadz, ciri-ciri orang yang melakukan dosa ada dua ini, ada nggak disebut oleh Nabi dalam hadis? Ada. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim. Nomornya 4632. Di nomor asli ya. 4632. Saya bacakan. Dari sahabat Nawas bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Kebajikan itu apa? Dosa itu apa? Wahai Rasulullah. Lihat apa jawabannya Nabi. Nabi menjawab, faqala al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu kata Nabi, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Itu yang namanya kebaikan. Akhlak yang baik, itu namanya kebajikan.
Sedangkan wal ismu, nah ini. Sedangkan dosa adalah, jadi Nabi sudah memberikan definisi. Lihat apa katanya Nabi. Dosa adalah mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Artinya, sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Jadi bikin hati nggak tenang, terus kita nggak suka kalau apa yang kita lakukan dilihat orang. Yaitu dosa. Cirinya orang melakukan dosa. Karena nggak ada tenangnya. Ya, orang melakukan dosa. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk, jadi definisi sudah jelas ya. Itu adalah definisi dosa. Sekarang kita masuk materi yang kedua. Dosa dan pembagiannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dosa dibagi menjadi dua. Dosa dibagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga. Ada dua saja. Yang pertama dosa besar. Atau kalau mau dibalik, yang pertama dosa kecil. Yang kedua dosa besar. Yang pertama dosa kecil. Yang kedua dosa besar. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan dosa itu ada dua? Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dalilnya adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya surat An-Nisa. Surat yang ke-31. Mari kita dengarkan. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, lu ada dosa besar? Saya ulang. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Berarti ada besar, ada kecil. Dosa ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Oh. Dalil yang lain, tambahan. Mari kita dengarkan Bapak Ibu surat nomor 53 An-Najm. An-Najm surat 53 ayatnya 32 Bapak Ibu sekalian. Ya. Suratnya surat nomor 53 ya. Ayatnya ayat yang ke surat An-Najm ya. Ayatnya ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan ya, Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam." Nah, apa artinya? Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ada kesalahan yang besar, ada kesalahan yang kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dua cuman dosa itu pembagiannya. Tambahkan lagi dalil. Allah berfirman di surat nomor 42. Surat nomor 42 itu surat Asy-Syura. Suratnya Asy-Syura, ayatnya ayat 37. Asy-Syura ayat 37. Allah berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun." Artinya, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini, ada dosa itu yang besar, ada dosa itu yang kecil. Dari tadi kan ayat Quran, sekarang hadis Nabi.
Di mana hadisnya dosa itu ada dua, dosa besar sama dosa kecil. Dalilnya riwayat Muslim. Nomor hadisnya 233, 233, nomor asli. Sahih Muslim 233. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair." Artinya, salat yang 5 waktu, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, begitu seterusnya, salat ke salat. Terus dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Jumat pekan kemarin dengan Jumat besok lusa, Jumat besok lusa dengan Jumat pekan berikutnya, terus begitu dari Ramadan yang satu ke Ramadan tahun berikutnya, Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya, terus begitu. Adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Salat ke salat, penghapus dosa. Jumat ke Jumat, penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa dengan syarat. Jika dosa-dosa besar dijauhi. Berarti penghapus dosanya, dosa kecil. Iya. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Ini penghapus dosa. Dosa-dosa kecil. Dengan syarat. Kalau kita tidak melakukan yang besar. Tapi selama kita masih melakukan dosa besar. Maka jangan harap yang kecil akan terhapus. Nggak mungkin. Akan ngikut terus dia. Selama yang besar dihilangkan. Yang kecil akan terhapus. Kalau yang kecil itu terhapus, maka dalam hal ini dosa-dosa besar pun yaitu akan dihilangkan oleh Allah. Tetapi kalau masih ada dosa-dosa kecil masih ada dosa-dosa besar, maka dosa kecil tidak akan terhapus. Itu maksud saya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, makanya Allah mengatakan apa itu ya, surat apa itu? Kalau tidak salah surat Hud, surat nomor 11 ya, ayatnya 114. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Maksudnya menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil. Salat Isya yang baru saja kita lakukan, penghapus dosa kecil. Nah, selama yaitu kita tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau kita masih melakukan dosa besar, maka yang kecil tidak akan pernah terhapus. Bapak Ibu sekalian, dari sini saya yakin panjenengan semua sudah mulai paham. Dosa ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Bedanya, nah, apa bedanya? Bapak Ibu, kalau dosa kecil ini ya, menarik ini dosa kecil ya. Kalau dosa besar kan jelas, zina, durhaka kepada orang tua, syirik itu dedengkotnya dosa, minum khamr, jelas ini, mencuri, jelas ya. Tetapi dosa kecil dulu ini, apa bedanya dengan dosa besar? Dosa kecil itu dilakukan karena mengabaikan perintah Allah. Mengabaikan perintah Allah. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun tidak termasuk dosa besar. Mengabaikan perintah Allah sengaja, tidak sengaja. Ya, baik. Tapi tidak termasuk dosa besar, kata para alim ulama. Serta dapat terhapus dengan perkara-perkara yang baik. Jadi dosa kecil itu Bapak Ibu, panjenengan tidak perlu istighfar. Bapak Ibu tidak perlu sholat sunat taubat. Bapak Ibu melakukan kebaikan-kebaikan, otomatis terhapus. Itu dosa kecil. Dalilnya yang tadi saya baca. Surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Otomatis
Ya, contohnya kayak apa Ustaz dosa kecil ini? Nah, contohnya dosa kecil ini adalah yaitu zina mata, zina telinga, zina hati, zina lisan. Itu dosa kecil. Mata lihat. Astagfirullah. Sudah astagfirullah, diulangi lagi. Tambah dipencet, tambah horor ini keluarnya. Dipencet lagi, tambah horor lagi. Zina mata. Ya, dosa kecil itu. Ya. Zina telinga, suka mendengarkan yang jorok-jorok. Zina telinga, zina pendengaran. Itu dosa kecil. Zina hati. Gimana zina hati? Ingin dan rindu melakukan perbuatan tersebut. Punya keinginan. Tapi dia tidak lakukan. Zina hati. Lah terus Ustaz. Zina yang besarnya itu adalah. Yaitu zina. Maaf. Yaitu pada kemaluannya. Maka itulah masuk kategori zina besar. Maaf dosa besar. Zina pada farjinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dosa kecil ini adalah dilakukan karena mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Lah kalau dosa besar itu dibagi dua Bapak Ibu. Ada dosa besar yang tidak diampuni Allah. Ada dosa besar yang masih diampuni oleh Allah. Masih. Loh contohnya gimana Ustaz dosa besar yang tidak diampuni? Syirik. Syirik adalah dosa besar yang gak ada ampunannya. Gak ada. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan yaitu di dalam Al-Quran. Yaitu suratnya adalah surat An-Nisa. Surat nomor 4. Ayatnya ayat 36. Saya bisa pinjam Sahih Muslim. Ya. Ayatnya ayat 36. An-Nisa ayatnya ayat 36. Oh, maaf. Bapak Ibu, di suratnya surat An-Nisa ya, sama tetap ya suratnya surat An-Nisa, dosa syirik tidak akan ada ampunannya, yaitu di surat An-Nisa surat yang keempat, ayatnya adalah ayat yang keberapa? Bahwasanya Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Kalau syirik maka dia tidak akan ada ampunannya. Di surat An-Nisa ayat berapa? Ada yang bisa yang cetakan Malaysia, yang KBC, yang satunya itu, iya warna hijau. Baik. Di mana Bapak Ibu? Surat An-Nisa ayat berapa? Ada yang bantu? Surat An-Nisa ayat berapa? Allah sebutkan yaitu di dalam surat An-Nisa sambil menunggu Sahih Muslim ya. Yaitu, nah betul, naam. Nanti bisa dibantu ya. Dibaca terjemahannya aja ya, nanti aja. Naam. Yaitu di surat yang keempat An-Nisa. Ya. Ayatnya adalah ayat yang ke 48 betul. An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, jazakallahu khair." Ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Allah mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, berarti syirik tidak ada ampunannya. Sekarang ada dosa besar yang kedua, dosa besar yang ada ampunannya. Apa itu? Selain syirik. Semua dosa selain syirik ada ampunannya. Khusus syirik tidak ada ampunannya. Mana dalilnya? Kita dengarkan.
di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 74 dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Artinya saja, dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, silakan, bahwasannya malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulang lagi dari depan, dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Jibril alaihissalam datang kepadaku, lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembira yang dibawa malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja dari umatmu yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah, maka dengan sesuatu apapun dia masuk surga. Siapa saja dari umatmu yang matinya tidak menyekutukan Allah, semasa hidupnya tidak pernah melakukan syirik, maka umatmu pasti masuk surga. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, sekalipun umatku dia berzina dan dia mencuri, apa tetap masuk surga? Lanjut. Ya, sekalipun dari awal, jangan tanyaku, sekalipun dia berzina atau mencuri, apakah kalau umatku berzina dan mencuri, dia masuk surga? Apa jawabannya? Jawabnya, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Tapi jangan dijadikan patokan ini. Jangan. Gak apa-apa, sing penting ojo sirik rek. Ya, zina gak apa-apa. Ya. Sik diampuni ambil Allah. Gak bisa. Jangan, ya, sebab kita tidak tahu apa katanya Nabi di dalam hadisnya, innamal a'malu, loh kok biniat ya, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya. Kita tidak tahu kapan akhir kita, ya. Sebab ada orang itu yang masa hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi di akhir hidupnya, endingnya melakukan maksiat. Ada orang yang awal hidupnya saleh, sedangkan di akhir hidupnya dia melakukan maksiat. Banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Cukup kita jadikan pelajaran. Siapa itu? Sudahlah, jadikan pelajaran ini. Nggak usah jauh-jauh. Tokoh komunis negeri kita. Siapa? Yaitu Aidit. Aidit, Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Aidit itu bapaknya Kiai. Aidit itu lulusan pondok pesantren, hafal Quran. Gara-gara dia salah mencari teman, salah tidak selektif cari konco, maka dia memiliki pemahaman Marxisme, lalu komunis. Sehingga dia menghalalkan darah kaum muslimin. Quran dibakar. Bahkan ketika detik-detik terakhir sebelum dia diberondong di Boyolali, sebelum ditembak, maka dikasih kesempatan untuk tobat. Apa katanya? Tetap komunis. Ya disikat. Selesai. Aidit, pondok pesantren hafal Quran. Bapaknya kiai. Tapi dia menyembelih kaum muslimin. Quran dibakar. Ada orang yang awal hidupnya baik, tetapi akhirnya tidak baik. Makanya jangan kemudian kita ambil kesimpulan, gak apa-apa zina, yang penting jangan syirik. Gak bisa. Ada juga orang itu yang awal hidupnya, yaitu tidak baik, tetapi endingnya happy ending. Yaitu akhir hidupnya baik. Banyak. Di antara para sahabat Nabi banyak. Di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bagaimana masa-masa hidupnya awal-awal. Lalu kemudian mendapatkan hidayah. Sampai menjadi sahabat Nabi senior. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi ini menunjukkan kepada kita. Kembali ke materi kita. Semua dosa diampuni. Kecuali apa tadi? Syirik. Lah syirik ini kayak apa? Jangan sekarang, karena nanti belum kita akan masuk dosa nomor 1 itu syirik di buku ini. Nanti saya akan tunjukkan 13 yaitu kesyirikan yang dianggap tradisi oleh di negeri plus 62. Ya, di mana negeri plus 62 itu? Iya, setahu saya kalau tempat saya 031 Bapak Ibu. Iya, tempat saya itu. Kalau Lamongan 0 berapa? 03 32. No.
322 032. Ini plus 62 kok. Iya, saya nggak tahu di negeri mana itu. Kita lanjutkan. Jadi nanti itu pembahasannya. Ini kan masih muqaddimah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi itu tadi pembagian daripada dosa. Sekarang kita akan masuk materi yang nomor 3. Materi yang nomor 3 adalah kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana caranya kita bisa membedakan yang ini dosa besar, yang ini dosa kecil? Maka caranya ada 4, Bapak Ibu. Rambunya ada 4. Nomor 1 nggak kena, nomor 2. Kalau nomor 2 nggak kena, masuk nomor 3. Kalau nomor 3 nggak kena, masuk di nomor 4. Nomor 4 juga nggak kena juga, berarti dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi kalau dosa masuk salah satu dari 4 kategori ini, maka itu dosa besar. Ya. Baik, apa itu? Kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Disebutkan yaitu oleh para alim ulama, di antaranya adalah 1. Ya. Setiap dosa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sendiri kalau itu dosa besar, maka itu pasti dosa besar. Jadi Allah mengatakan itu dosa besar, Rasul juga mengatakan itu dosa besar. Berarti memang betul-betul besar dosa itu. Contohnya, dalilnya. Nah, tolong dibukakan Sahih Muslim, minta tolong lagi saya. Nomornya nomor 68. Sahih Muslim nomor 68. Kalau di nomor aslinya beda penomorannya. Aslinya nomor 87. Jadi kita lihat Sahih Muslim nomor 68, itu cetakan terjemahan. Kalau di nomor aslinya nomor 87. Ya, silakan, tafadhol. Kita dengarkan baik-baik. Ya, silakan. Dari Abdurrahman bin Abu Bakr radhiyallahu an, dari bapaknya katanya, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Lalu beliau bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Lu jelas sekali, ya. Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Nabi sendiri yang bilang. Berarti memang dosa besar ini. Ayo terjemahannya. Lalu beliau bersabda, perhatikanlah, ku beritahukan kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Sudah besar, ini paling besar. Berarti super besar ini. Sudah besar, ini paling besar. Ada 3. 1, lanjutkan. Apa kata para sahabat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 3 kali. Nabi mengucapkannya 3 kali. Dosa besar yang paling besar. 1, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyekutukan Allah alias syirik. Asyirku billah. Yang nomor 2, wa uququl walidaini. Silakan. Yang kedua, durhaka kepada ibu bapak. Baik, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga? Yang ketiga adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Ini dosa besar yang paling besar. Jadi kalau begitu, kaidahnya yang pertama, setiap dosa yang Nabi sebutkan itu dosa besar, maka itu pasti dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah setiap dosa yang pelakunya itu mendapatkan ancaman neraka, kemurkaan, laknat, adab, itu pasti dosa besar. Jadi Bapak Ibu kalau baca Quran atau baca hadis, barang siapa yang melakukan ini maka Allah melaknat atau Rasulullah melaknat, pasti dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, murka, atau ujung-ujungnya neraka, dosa besar. Loh, berarti kalau begitu Ustaz, dosa besar itu banyak kalau begitu. Iya. Di buku ini saja, di buku ini semua dosa besar, nah ini totalnya 76 di buku ini. Padahal bisa lebih dari itu. Banyak. Karena apa? Karena setiap dosa yang ujung-ujungnya itu mendapatkan ancaman laknat, murka. Contoh, tak kasih contoh. Di antaranya yaitu disebutkan, misalnya ya ini ya, misalnya ini.
Kita lihat misalnya di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang mentato dan yang ditato sama-sama dilaknat. Berarti mentato itu dosa besar. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya. Mencukur apalagi pakai ditato, sulam alis. Itu dosa besar. Di tubuh kita ini Bapak Ibu, di tubuh kita ini ada 3 rambut di tubuh kita ini. 3 perlakuan rambut maksud saya. 3 perlakuan terhadap rambut. Apa itu? Yang pertama, ada rambut di tubuh kita ini, rambut-rambut di tubuh kita ini yang wajib dipotong, tidak boleh dibiarkan. Wajib dipotong, nggak boleh dibiarkan. Contohnya, kumis. Lalu kemudian bulu ketiak. Terus kemudian, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. 40 hari sekali dihilangkan, dibersihkan. Oh, itu. Termasuk kuku. Ustadz, kuku saya itu tidak pakai nunggu 40 hari. Sepekan aja udah panjang. Nggak apa-apa, tiap pekan hari Jumat saya nggak apa-apa. Untuk menjaga, yaitu sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah yang dilakukan para nabi-nabi terdahulu. Yaitu sunnah-sunnah fitrah itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu rambut-rambut yang harus dihilangkan. Lah terus yang nomor 2, ada rambut di tubuh kita yang wajib dibiarkan. Wajib dibiarkan, nggak boleh dipotong. Apa itu? Jenggot, jambang, dibiarkan. Bulu alis, biarkan. Kecuali kalau alisnya ini sudah nutupi matanya. Jadi kalau mau lihat harus gini dulu, misalnya ini. Maka nggak boleh dipotong, ditipiskan, dikerek lagi nggak boleh, terus diganti pakai pensil lagi. Allahu Akbar, nggak boleh, biarkan. Terus apa lagi? Di antaranya itu ya bulu alis ya. Terus kemudian yang nomor 3, ada rambut di tubuh kita, boleh dipotong, boleh dibiarkan, bebas. Mau dipotong, monggo. Mau dibiarkan, silakan. Apa itu? Rambut yang tumbuh di sebagian laki-laki di dadanya. Boleh, mau dipotong boleh, mau dibiarin boleh. Di tangan, rambut bulu. Termasuk sebagian wanita ada yang berkumis. Boleh dibiarin, boleh dipotong. Ada lagi sebagian wanita yang tangannya banyak bulunya. Maka boleh dibiarin, boleh dipotong. Di betis, maka boleh dipotong, boleh dibiarkan. Nah terus bulu hidung Ustaz. Ya apa ini bulu hidung ini? Ya apa? Bulu hidung ini adalah maka ya boleh dipotong, boleh dibiarkan. Kecuali kalau dibiarkan maka akan mengurangi keindahannya. Maka ya dipotong saja seperti itu ya. Rambut Ustaz, rambut kepala. Bagaimana? Untuk wanita apa boleh potong rambut? Boleh. Asalkan tidak sampai terlihat tengkuknya. Jadi batasnya sampai bahu saja. Panjangnya rambut wanita. Nggak boleh terlihat bagian belakangnya ini, tengkuknya. Nggak boleh, haram. Adapun kalau laki-laki Ustaz dipanjangin, boleh. Nabi juga rambutnya juga panjang. Bahkan Nabi meminyaki rambutnya. Yang nggak boleh itu yang menyerupai wanita. Rambut panjang tapi menyerupai wanita. Contohnya dikuncit. Itu jangan. Terus apalagi bukan dikuncit, dikasih bandu. Tahu dikasih bandu. Jangan menyerupai wanita. Bandunya warna pink lagi. Waduh sudah. Itu pasti jalannya beda itu pasti. Ya. Bandonya pink, kuncitnya warna pink merah muda, sandalnya pink juga ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tolong ya. Kita kembali lagi. Contoh, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang melakukan pangur untuk kecantikan, meratakan gigi untuk kecantikan. Lah kalau misalnya giginya dipasang behel dan seterusnya untuk kecantikan Ustaz, untuk kecantikan yaitu di depan suami, boleh. Atau nutup aib. Nggak apa-apa, untuk kesehatan nggak apa-apa. Tetapi yang nggak boleh itu adalah untuk kecantikan, bukan untuk suaminya, tetapi untuk orang lain. Maka ini tidak diperbolehkan. Pangur, meratakan gigi. Ya, termasuk Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Wong mau kerja saja, naruh kurikulum vitae CV itu ke meja personalia, tentunya harus melalui satpam di depan. Satpamnya dikasih uang. Wis iki lho Pak, gawe tuku rokok Pak, minta tolong Pak iki sampean deket ndok meja personalia. Wis iki lho Pak, gawe tuku permen tak apa. Itu kalau dia diterima, maka setiap bulan gajinya haram, enggak ada barokah karena dia suap.
Sedangkan masih banyak orang lain yang layak untuk bekerja di tempat tersebut. Sedangkan dia nggak punya skill untuk menempati posisi itu. Dia hilangkan haknya orang lain. Hati-hati. Ya, mau nuntut ilmu saja, mau kuliah, harus pakai suap. Bahkan saya pernah dapat cerita, saya nggak sebutkan nama fakultasnya ya. Fakultas tertentu itu sampai ratusan juta supaya bisa masuk diterima. Ada yang naruh sekian ratus juta, ada yang naruh supaya diterima. Bayangkan, mana bisa berkah ilmunya. Bapak Ibu sekalian, suap dilaknat oleh Rasulullah. Kecuali kalau hak kita dihalangi, maka boleh. Contohnya, ada seorang sahabat Nabi berjalan di satu jalan, lalu dihadang oleh para perompak. Dihadang, nggak boleh lewat. Dan satu-satunya jalan ya cuma lewat situ. Nggak ada, akses lain nggak ada. Lalu si para perompak ini, yaitu meminta bagiannya, jatahnya. Berikan kami sesuatu maka kalian boleh lewat. Kalau enggak, jadi apa ini? Ini diapakan ini maksudnya? Ya, bukan begal ini, bukan di apa ya? Ya dipalak, nah dan seterusnya. Boleh lewat kalau kalian telah memberikan sesuatu. Akhirnya diberikan sesuatu supaya bisa lewat. Nah, seperti itu. Mau ngurus apa? Pakai ini. Ngurus apa? Pakai pelicin supaya lancar. Ngurus sertifikat supaya lancar. Supaya ini lancar. Suap. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Dilaknat oleh Rasulullah. Rasulullah melaknat khomer. 10 orang bahkan dilaknat. Peminumnya, yang ngantarkan, termasuk yang buat bartendernya, yang menyajikannya, yang membuatnya pabriknya, yang memesan berarti konsumennya, sama yang menjaganya. Satpamnya kena. Semua itu. Hati-hati ya. Jadi rentetannya ini panjang yang dilaknat oleh Rasulullah. Jadi itu adalah dosa besar. Jadi dosa besar itu setiap dosa yang mendapatkan ancaman laknat atau neraka. Nomor 3, kaidah dalam membedakan. Sebelum nomor 3, saya bacakan dulu perkataannya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah, usia wafat 88 tahun. Beliau ini adalah seorang tabi'in. Kenapa disebut tabi'in? Karena nggak ketemu sama Nabi, tapi ketemu para sahabat. Bahkan beliau sempat mengikuti khutbah Jumatnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Berarti ketemu sahabat. Kalau ketemu sahabat tabi'in, dia nggak ketemu Rasul. Rasul sudah wafat. Nah, apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Kullu dzambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Setiap dosa yang ujung-ujungnya neraka, dosa besar. Nomor 3, kaidahnya. Setiap dosa yang pelakunya mendapat hukuman had, kafarat, atau hukuman-hukuman yaitu cambuk, kisos, potong tangan, rajam, ini pasti dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman dunia, entah itu cambuk, entah itu kisos, entah itu dirajam, ya. Atau mendapatkan denda. Kalau melakukan ini maka didenda. Contoh. Bapak Ibu sekalian, suami istri melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Saya mau tanya, ada dendanya tidak ini? Ada. Apa dendanya? 1, membebaskan budak. Kalau tidak mampu, apalagi tidak ada perbudakan karena nggak ada peperangan, maka yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dicoba ternyata dia tidak kuat, maka opsi ketiga, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti karena ada denda, ada kafarat, maka itu dosa besar. Jadi melakukan hubungan intim suami istri di siang hari Ramadan, itu dosa besar. Termasuk maaf, harus saya sampaikan. Riwayat Abu Dawud, dalam hadis Abu Dawud. Dalam hadis Abu Dawud, Bapak Ibu sekalian, itu nomornya Bapak Ibu, nomor 265. 265. Apa itu? Katanya Nabi, siapa yang menjima istrinya saat istrinya itu haid. Dan haidnya masih awal-awal. Darah masih keluar. Dan dijima oleh suaminya, maka dia harus mengeluarkan yaitu kafarat 1 dinar. Bukan 1 dirham loh, 1 dinar. 1 dinar itu setara berapa Ustaz? 1 dinar itu setara 4,25 gram emas.
Emas itu 1 gramnya berapa? 700.000 kali 4,25 kali 4 aja 2.800.000. Seperempatnya tinggal dihitung lah, 3 juta lebih keluarkan. Karena darahnya masih pertama keluar. Tetapi kalau istri itu sudah bersih, tapi belum mandi besar, belum mandi junub, belum mandi janabat, belum mandi besar, belum mandi besar, mandi setelah haid, belum. Artinya darah itu sudah berhenti. Lalu dijima, maka dia harus mengeluarkan 1/2 dinar, separuhnya. Makanya hati-hati dalam hal ini. Berarti karena itu ada dendanya, menjima istri ketika haid itu dosa besar, Ustaz. Iya, karena ada denda soalnya. Setiap dosa yang pelakunya itu terkena kafarat, denda, hukuman, itu adalah dosa besar. Loh, berarti jumlahnya banyak kalau gitu dosa besar. Iya memang, banyak dosa besar ini. Yang terakhir penutup, karena waktunya sudah pukul 9 lebih, ya. Berarti tidak cukup materi kita ini ya. Yang keempat, yaitu kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Setiap dosa yang pelakunya dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah berlepas diri dari orang itu. Berlepas diri. Contoh, tak kasih contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Ya, raghibaan bukan raghiba fi, ya. Raghibaan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Itu katanya para alim ulama. Yang dimaksud kata-kata bukan golonganku, bukan berarti orang itu keluar Islam terus jadi kafir. Bukan. Kalau bapak ibu mendengarkan, contoh lagi. Siapa yang menyihir atau minta disihirkan, maka dia bukan golonganku. Bukan berarti dia itu keluar Islam. Bukan. Tetapi yang dimaksud kalimat laisa minni atau laisa minna, bukan golongan kami, bukan golonganku. Itu maksudnya adalah mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Nabi dan tidak menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak keluar dari Islam. Tolong Bapak Ibu dipahami antara ancaman sama konsekuensi ancaman. Saya ulang ya. Tolong dibedakan antara ancaman sama konsekuensi ancaman. Contohnya begini. Ada orang tua bilang sama anak-anaknya. Anaknya banyak ini. Orang tua ini bilang begini. Ya, orang tua ini bilang begini. Bahwasanya siapa yang tidak pulang ketika nanti Idul Fitri tahun ini, maka dia bukan anakku. Orang tuanya bilang sama anak-anaknya, siapa yang Idul Fitri tahun ini tidak pulang ke rumah ibu, maka dia bukan anakku. Duduk anakku. Sama seperti Nabi tadi bilang, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golongan umatku. Itu katanya para alim ulama, ketika Idul Fitri ternyata ada salah satu anak yang gak datang, gak pulang ke rumah orang tuanya. Bukan berarti anak itu hubungannya dia menjadi putus dengan orang tuanya. Anak tetap anak. Tetapi maksudnya adalah itu menunjukkan kalimat celaan, ancaman yang sangat tegas. Jadi tetap kalau Nabi mengatakan siapa yang melakukan ini maka dia bukan umatku. Siapa yang melakukan ini maka dia bukan umatku. Bukan berarti dia keluar Islam, putus hubungan dengan Islam. Bukan. Dia tetap Islam. Tapi dia tidak mengamalkan ajaranku. Maka orang-orang seperti ini yang tidak mengamalkan itu, yaitu termasuk dosa besar, Bapak Ibu. Jadi Nabi menafikan. Nabi mengatakan bahwasannya, yaitu Rasulullah berlepas diri dari orang tersebut. Apalagi kalau dia meyakini bahwasannya perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh kita tinggalkan. Dan ada pilihan yang lain. Contoh. Makan tangan kanan. Terus dengan memakai jari jemari. Setelah makan, yaitu menjilati jari jemarinya. Lalu dia mengatakan, makan kok jorok.
Makan kok pakai dijilati, menjilati jari jemari. Kok kayak kucing begitu. Kon yang mending wong ada sendok kok. Ini jauh lebih keren pakai sendok daripada makan seperti itu. Lah ini, itu katanya para alim ulama, bahaya ini ucapan seperti ini. Dia menganggap ada ajaran lain yang lebih baik daripada ajarannya Rasulullah. Lu itu bisa membatalkan itu. Hati-hati. Hati-hati. Ya, makan kok sambil duduk nggak keren. Makan itu standing party. Makan itu sambil berdiri. Yang benar itu. Ya, itu lebih mengikuti perkembangan zaman. Makan sambil duduk itu kembali ke zaman onta. Sudah nggak keren, nggak cocok sama zaman sekarang. Yang seperti ini Nabi berlepas diri. Lah itu termasuk dosa besar. Kalau dia meyakini betul ada ajaran yang lebih baik daripada ajarannya Rasulullah. Dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita akan lanjutkan materi ini pada bulan depan insya Allah. Lanjutannya berarti yang nomor berapa? 5, 6. Hah? Materi yang nomor berapa? Nomor 1 definisi sudah. Nomor 2 pembagian dosa sudah. Yang nomor 3 kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Berarti yang nomor 4 tentang apa? Indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.